Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara atau langkah-langkah agar hutang pinjol Anda yang Anda galbaikan itu bisa auto lunas seperti saya. Ya, bagi Anda yang belum tahu tentang saya atau baru mengikuti channel ini, saya itu galbay di 30 aplikasi pinjol legal OJK. Ya, kalau yang ilegalnya ada 5 tapi nggak saya hitung gitu ya. Jadi saya itu galbay di 30 aplikasi pinjol legal OJK yang besar-besar, Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar dan lain-lain. Ya, dan hutang saya ya 30-30-nya itu auto lunas dan sudah saya buktikan di video-video kemarin. Ya kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin gitu ya. Nah, nanti untuk pembuktiannya saya kedepannya akan membuat video tentang pinjol-pinjol mana saja yang sudah saya galbaikan. Nah, nanti saya akan download lagi aplikasi-aplikasi pinjolnya dan saya akan login lagi dan saya akan tunjukkan kepada kalian. Ya, maka dari itu stay tune di channel ini. Oke, nah sekarang langsung saja kita masuk ke langkah-langkah atau cara-caranya agar hutang Anda yang Anda galbaikan itu bisa auto lunas seperti saya. Oke? Nah, tapi Anda wajib memahami dasar-dasar dari pinjol auto lunas ini. Ya, jadi satu hal yang tidak pernah masyarakat Indonesia sadari ini adalah reputasi pinjol, reputasi perusahaan pinjaman online itu ada di tangan masyarakat Indonesia. Ya, ada di tangan konsumennya sendiri. Oke, jika kita selalu menggaungkan bahwa pinjaman online itu berbahaya, ya pinjaman online ini sudah mengakibatkan korban yang mengakhiri hidupnya dan lain-lain gitu ya. Maka produk-produk pinjol ini tidak akan laku sebenarnya. Bisa loh seperti itu, ya. Tidak ada konsumennya dan pastinya akan bangkrut pinjol ini, ya. Nah, jika kita selalu menggaungkan gagal bayar nasional, maka pinjol merugi dan bisa bangkrut juga. Di tahun ini ada 2 yang bangkrut. Ya, yang pertama Finmas, yang kedua Danafix. Itu sudah bangkrut, ya. Maka dari itu sebenarnya pinjol ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun kepada nasabahnya. Oke ya, mau itu ditagih dengan cara kasar, mau itu disebar data, mau itu dipermalukan. Kalau para nasabahnya tetap tidak membayar, pinjol itu bisa apa? Ya, mau menyeret debiturnya ke pidana tidak bisa. Karena hutang piutang itu ranahnya perdata gitu kan. Dan pengadilan itu biayanya mahal sekali. Oke? Nah, tapi bisa jadi pidana kalau karyawan pinjol ini melakukan kekerasan dalam penagihannya. Ya, dan sudah banyak buktinya ya di YouTube, di Google, dimanapun kolektor lapangan atau DC-DC lapangan atau DC-DC pinjol itu dipidanakan karena kelakuannya dalam menagih hutang kepada nasabahnya. Ya, jadi saya harap Anda mempunyai mindset yang benar bahwa pinjol itu sebenarnya tidak sekuat yang Anda bayangkan. Pinjol sangat bergantung kepada kita semua. Ya, reputasi pinjol ada di tangan kita. Oke, harusnya kitalah yang maki-maki mereka, bukan mereka yang maki-maki kita. Ya, pinjol itu tidak kuat. Ya, jangan sampai dibalik-balik mindsetnya. Gitu ya. Selama ini kita itu mindsetnya dibalik gitu. Anda itu mindsetnya dibalik gitu ya. Dengan kalimat-kalimat penagihan yang dibalut dengan kemewahan, ya besar gitu kan ya, resmi gitu kan. Kita itu selama ini mindsetnya sudah rusak karena penagihan-penagihan pinjol itu. Padahal pinjolnya lah yang lemah, ya seperti itu. Kalau pinjol itu kuat, nagihnya nggak akan sesadis yang sekarang, ya. Karena pinjol ini lemah, tidak ada agunannya, maka dari itu penagihannya sadis, gitu. Ya karena mereka nggak mau rugi gitu, uang sudah ditransfer, pasti nggak bisa balik nih, maka dari itu kita nagihnya sadis, gitu kata pinjol. Nah, sekarang mari kita membedah langkah-langkah bagaimana agar hutang Anda itu bisa otomatis lunas padahal gagal bayar seperti saya itu. Oke, langsung saja yang pertama, jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Ya, ini terdengar klise sekali ya. Jangan pernah respon ya. Solusi busuk ya, solusi busuk dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, tapi begini, akan saya bedah ya. Kenapa kita itu jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Semakin Anda menghilang, semakin Anda tidak pernah respon penagihan pinjol, Anda akan dianggap nasabah yang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya pinjol tersebut. Ya, tidak peduli mau diteror, mau didatengin, mau dihubungin kondarnya ya. Pinjol ini mencap Anda sebagai debitur yang sudah fix gagal bayar.
ya, tidak bisa diusahakan lagi, gitu ya. Nah, jika pinjol ini menganggap Anda adalah nasabah yang sudah fix pasti gagal bayar, maka pinjol ini segera menghubungi pihak asuransi. Ya, pinjol ingin cepat-cepat melunasi hutang Anda agar citra dari perusahaan mereka tidak turun di mata investor dan di mata OJK. Ya, Anda harus tahu kalau sebuah perusahaan pinjol yang memiliki image gagal bayar yang tinggi, maka perusahaan pinjol itu akan diberikan sanksi oleh OJK. Ya, nah pinjol pasti ketar-ketir tuh kalau laporan hutangnya banyak nasabah yang gagal bayar. Ya, OJK kan minta, nah, OJK meminta perusahaan-perusahaan pinjol untuk mengirimkan laporan keuangannya. Ternyata banyak yang gagal bayar. Ya, nah pinjol ini nggak mau seperti itu, ya, karena akan disanksi oleh OJK. Ya, maka dari itu ketika pinjol ini tahu nasabah ini fix gagal bayar, maka mereka segera menghubungi pihak asuransi, ya, lalu meminta untuk diganti uangnya menggunakan asuransi tersebut. Jadi segera hapus nomor Anda, hapus nomor WA Anda, ganti yang baru agar saat pinjol menagih atau menelpon, mereka itu tidak bisa terhubung dengan Anda atau mereka mendapatkan centang satu dari WhatsApp Anda. Oke, jadilah invisible atau tidak terlihat. Oke, tidak terlihat nih, nggak bisa dijangkau Anda itu, gitu ya. Kalau Anda masih membalas WA penagihan, masih ngangkat telepon ya, WA-nya masih aktif, teleponnya masih aktif, mereka atau pinjol-pinjol ini akan menganggap Anda masih visible, masih terlihat, masih bisa dijangkau, masih bisa diusahakan dengan cara ditekan, disebar data, diancam dan lain-lain. Ya, pinjol mengira Anda masih takut dan mau membayar pinjol itu. Ya, sehingga hutang Anda itu tidak segera dilunasi karena Anda itu masih bisa diusahakan menurut pinjol itu. Ya, masih bales kok. Ya, dia masih menjanjikan pembayaran, terus saja gitu, tidak akan auto lunas. Ya, kalau saya, penelitian yang saya lakukan kepada pinjol itu, saya langsung tutup semua komunikasinya, ya, tidak pernah balas WA dan lain-lain, ya, itu segera diautolunaskan. Ya benar terjadi, ya, di selik OJK saya. Jadi ibaratnya, mari kita adu kuat, gitu ya, pinjol vs nasabah, adu kuat. Dengan pertaruhan, reputasi pinjol akan turun jika pinjol tidak segera melunasi hutang-hutang para nasabahnya yang galbay. Gitu ya. Jadi menghilanglah ya, menjadilah invisible agar pinjol ini segera menganggap Anda bahwa Anda ini nasabah yang sudah pasti di-cover oleh asuransi. Ya, karena Anda tidak bisa diusahakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada DC lapangan ke rumah atau debt collector lapangan ke rumah, sebisa mungkin jangan pernah ditemui. Ya, kenapa Bang seperti itu? Ya karena invisible tadi. Ya, tidak terlihat, tidak bisa dijangkau. Jika DC lapangan bertemu dengan Anda, ya, DC lapangan ini akan balik ke kantor, lalu lapor hasil penagihannya. Entah alasannya itu nasabahnya janji bayar, entah nasabahnya itu lagi nggak punya uang. Nah, lagi-lagi pinjol akan menganggap Anda masih bisa diusahakan untuk ditekan, untuk ditemui. Jadi kuncinya adalah di laporan dari DC lapangan tersebut. Oke, jadi jika DC lapangan tersebut melaporkan ke kantornya bahwa Anda tidak pernah bisa ditemui, maka segera pinjol itu mempertimbangkan agar hutang Anda segera dilunaskan untuk menyelamatkan citra perusahaan mereka. Gitu ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan pernah membuka lagi aplikasi pinjol yang Anda galbaikan itu. Ya, kenapa? Karena pinjol akan mengetahui bahwa Anda masih ada di situ. Oke, dalam aplikasi pinjol terdapat histori login para nasabahnya. Ya, DC bisa tahu kapan Anda login, kapan Anda logout, kapan Anda menginstal atau menghapus aplikasi tersebut. Ya, pinjol bisa tahu itu. Nah, jika histori atau catatan login Anda sudah lama sekali gitu ya, sudah 2 tahun gitu ya, galbainya gitu kan, atau 1 tahun gitu galbainya di aplikasi pinjol tersebut gitu ya, maka Anda akan dipertimbangkan lagi ya sebagai nasabah yang diautolunaskan. Potensinya sangat besar sekali Anda itu diautolunaskan hutangnya. Gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, berbaik-baiklah kepada kontak darurat Anda. Jika Anda itu ingin autolunas, ya berbaik-baiklah ya. Karena Anda harus meminta bantuan atau memohon bantuan. Jika ada yang menanyakan saya tentang hutang pinjol, kondar Anda itu wajib menjawab saya tidak kenal dengan yang bersangkutan sama sekali. Gitu ya. Agar DC-DC pinjol ini ya merasa ditipu karena Anda mencantumkan kondar asal-asalan.
gitu ya. Apapun alasannya ya, DC ketika menghubungi Kondar ini, Kondar itu wajib tidak pernah kenal dengan yang namanya Anda itu yang berhutang di sini. Gitu ya. Nah, nanti DC WA itu akan laporan lagi ya bahwa Kondar-Kondarnya palsu. Gitu, dan Anda sudah tidak bisa dijangkau lagi. Nah, itu potensi auto lunasnya sangat tinggi sekali. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke langkah yang kelima ya, langkah yang paling sulit untuk Anda semua. Apa itu, Bang? Langkah yang paling sulit. Nah, langkah yang paling sulit ini adalah menunggu dengan tenang dan profesional. Oke, jika hutang Anda mau diautolunaskan seperti saya di Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar itu, maka Anda harus melatih diri Anda untuk menjadi manusia yang tenang dan profesional. Ya, ada harga yang harus Anda bayarkan jika hutang Anda itu ingin autolunas. Ya, apa harga itu? Membuang sifat-sifat kekanak-kanakan Anda. Ya, banyak sekali nasabah-nasabah pinjol ini mampu menceramahi orang, namun tidak bisa menceramahi dirinya sendiri untuk bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan pinjol. Ya, Anda wajib tenang dalam diam, ya, dan menunggu hingga tiba waktunya hutang Anda otomatis terlunaskan sendiri. Ya, nah itu yang paling susah. Ya, karena kita biasanya menasihati orang, tapi ketika kita mendapatkan permasalahan pinjol, ya, kita ini ketar-ketir sendiri. Nah, saya sudah melewati hal itu. Ya, saya bisa tenang, bisa profesional dalam gagal bayar pinjol. Ya, saya tidak ketar-ketir, aduh saya harus nyari duit di mana ini, saya harus menjual apa ini ya agar pinjolnya cepat lunas gitu. Saya tidak. Saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya itu. Ya, oke, ya seperti itu. Semoga Anda bisa menerapkan kelima cara-cara tersebut sehingga hutang Anda bisa auto lunas di slip OJK Anda itu. Gitu ya. Jangan lupa pinjol itu lemah. Yang kuat adalah masyarakat Indonesia. Reputasi pinjol ada di tangan kita semua. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.